Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini ada yang tidak berangkat? Berangkat semua. Berangkat semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi terkait tentang piutang dan dividen. Langsung saja yang ini pengertian tentang piutang. Tentang piutang atau secara bahasa artinya mengumpul. Sedangkan secara istilah tentang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang yang perjanjian bahwa dia akan mengembalikan sesuatu yang diterimanya dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu yang telah disepakatinya. Kemudian hukum asal dari hutang piutang itu adalah hutang atau boleh. Sedangkan orang yang memberikan hutang itu sunnah, sebab ia termasuk orang yang menolong sesaminya. Namun hukum hutang piutang bisa juga menjadi wajib, dan hukum orang yang menghutangi juga wajib. Jika peminjam itu benar-benar dalam keadaan terdesak. Kemudian hukum memberi hutang bisa menjadi haram jika terkait dengan hal-hal yang melanggar aturan syariat, misalnya memberi hutang untuk membeli minuman keras ataupun lainnya. Kemudian syarat dari hutang piutang. Yang pertama, dua orang yang berangkat. Syarat yang satu, syarat memberi hutang yaitu merdeka, balik, prasehat, tidak kasih atau pandai serta dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk. Kemudian kedua, syarat orang yang berhutang yakni merdeka, balik, dan prasehat. Kemudian syarat yang kedua, harta yang dihutangkan. Yang pertama, harta yang dihutangkan berupa harta yang ada padanya seperti uang, barang-barang yang dihutangkan, ditimbang atau duduk. Kedua, harta yang dihutangkan diketahui kadar dan sifatnya. Ketiga, sifat ijab dan kabul. Ucapan antara dua pihak yang berhutang dan orang yang berhutang. Ucapan ijab misalnya saya menghutangimu atau memberi hutang, dan ucapan kabul misalnya saya menerima atau saya tidak dan sebagainya. Kemudian langsung saja ke materi gede. Pengertian gede dalam bahasa Arab, gede adalah akan secara etimologis berarti lebih atau tetap, dan jawab artinya terus menerus. Adapun definisi rakyat secara terminologi adalah menjaga harga benda sebagai jaminan hutang agar hutang itu dilunasi atau dikembalikan atau dibayarkan hartanya jika tidak dapat mengembalikannya atau tidak berhalangan untuk melunasinya. Kemudian syarat dari GJ yang pertama tentunya ada empat. Pertama, dua orang yang melakukan akad GJ. Yang kedua, barang yang digadaikan. Tiga, hutang. Empat, sifat ijab dan kabul. Sedangkan syarat dari GJ itu ada tiga. Yang pertama, syarat dua pihak yang berangkat yaitu balik berapa hasil atau ini kemampuan mengatur dan membedakan antara yang baik dan buruk. Yang kedua, syarat berbeda yaitu barang gede itu berupa barang berharga yang dapat memenuhi hutangnya, baik barang atau nilainya ketika menggadai tidak mampu melunasinya. Barang gede tersebut adalah milik orang yang menggadaikan atau yang diizinkan baginya untuk dijadikan sebagai jaminan gede. Barang gede tersebut harus mengetahui ukuran, jenis dan sifatnya, karena gede adalah transaksi atas sehingga hal ini disebutkan. Ketiga, syarat berhubungan dengan hutang atau al-masbuki adalah hutang yang wajib atau yang baiknya menjadi wajib. Kemudian pelunasan hutang dengan barang gede. Apabila pelunasan hutang telah jatuh tempo atau sesuai dengan waktu yang disepakati kedua belah pihak, maka orang yang berhutang berkewajiban melunasi hutangnya kepada pemberi hutang. Bila telah lunas, maka barang gede wajib dikembalikan kepada pembelinya. Namun bila orang yang berhutang tidak mampu melunasi hutangnya, maka pemberi hutang berhak menjual barang gede itu untuk memenuhi hutang tersebut. Apabila ada sisa dari penjualan dari barang tersebut, maka sisa uang tersebut tidak milik barang gede. Sebaliknya, bila hasil penjualan barang tersebut belum dapat melunasi hutangnya, maka orang yang menggadaikannya tersebut masih menanggung besar hutangnya. Dan itu saja materi yang saya berikan. Selanjutnya itu akan menjadi kelompok. Nanti masing-masing kelompok akan mendiskusikan terkait permasalahan ya. Bisa sebelah kanan kelompok itu, sebelah kiri itu kelompok B. Soraya. Namanya sholat. Ya wajib kalau dia.
sih besar kira sorot mati sumpah mati bajil. Oke, permasalahan pertama yaitu Andi meminjam uang sebesar 1 juta kepada dari temannya yang bernama Budi. Saat meminjam, Budi mengatakan bahwa Andi harus mengembalikan sebesar 1.100.000 sebagai bentuk terima kasih. Andi menyerahkan Budi karena sangat membutuhkan uang saat itu. Nah, pertanyaannya, apakah praktek seperti ini sesuai dengan hukum hutang piutang dalam Islam? Jawabannya tidak sesuai karena dalam hukum Islam praktek seperti ini tergolong riba yang diharapkan secara tegas dalam Al-Quran dan Hadis. Nah, itu termasuk dalam riba kode yang hukumnya haram tercantum pada surat Al-Baqarah ayat 275. Yang kedua yaitu bagaimana seharusnya sikap Andi dan Budi menurut ajaran Islam. Sikapnya Andi itu atau sebagai yang memberi pinjaman itu tidak mensyaratkan tambahan dalam pinjaman karena itu termasuk riba. Yang kedua, jika ingin mendapat pahala, dia harus memberikan pinjaman tanpa syarat tambahan dan berharap balasan dari Allah. Yang ketiga yaitu jika Andi tidak rela memberi lebih tanpa ada kesepakatan sebelumnya itu boleh dan berpahala bagi keduanya. Sikapnya Andi yaitu yang pertama, Andi sebaiknya menolak syarat tambahan tersebut jika memungkinkan. Jika terpaksa menerima kebutuhan itu, artinya tetap harus menyadari bahwa syarat tambahan itu tidak sesuai syariat. Yang ketiga yaitu jika ingin memberikan lebih saat mengembalikan pinjaman sesuai bentuk terima kasih tanpa kesepakatan awal itu diperbolehkan dan dianggap akan terpuji. Terima kasih. Wassalamualaikum. Baik, dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami yaitu permasalahan kedai bank elektronik. Kondisinya yaitu Siti meminjam uang dari toko Joko sebesar 2 juta dan menggadaikan handphonenya sebagai jaminan. Selama handphone digadaikan, Joko menggunakan handphone tersebut untuk keperluan pribadi atau bermain game internetan online. Setelah 3 bulan, Siti melunasi hutangnya dan meminta handphonenya kembali, tetapi kondisinya sudah besar. Pertanyaannya yaitu apakah penggunaan barang besi oleh Joko diperbolehkan menurut hukum Islam? Jawabannya yaitu menurut hukum Islam barang digadaikan tetap menjadi hak milik pembeli gadai. Menerima gadai atau Joko tidak diperbolehkan menggunakan barang tersebut kecuali dengan izin jelas dari pemiliknya yang tanpa memberi manfaat pribadi yang merugikan pemilik. Untuk tadi diskusi ya, untuk selanjutnya melakukan kesempatan kalian dengan menggunakan soal evaluasi. Nanti ujungnya salah satu dari kalian untuk menjawab soal ya. Iya Bu. Pertanyaan
Mbak Cila. Ibu kira tadi soal evaluasi bisa meningkatkan pemahaman kalian ya. Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan baca alhamdulillah secara bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.